Kembali menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Kita sudah tiba di Yohanes pasal yang ke-16. Dan mari kita pelajari bersama-sama ayat demi ayat ini. Di pasal yang ke-16 ini Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa masa aniaya, masa penderitaan akan menimpa mereka. Sebagaimana Yesus dibenci, bahkan Yesus mengatakan bahwa dia akan dibunuh dan pada hari ketiga akan bangkit. Namun tidak itu saja, Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan dibenci dunia, bahkan mereka harus menderita oleh karena namanya. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, atau kita baca ayat yang pertama dulu, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan ada datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Yesus dari awal sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus siap pikul salib. Ini kebenaran pertama yang harus kita ketahui, bahwa di dalam Yesus kita tidak hanya menerima pengampunan, tidak hanya menerima berkat, tetapi juga harus siap menderita. Kita harus siap pikul salib oleh karena nama Yesus. Oleh karena nama Yesus mungkin kita akan mengalami banyak penderitaan. Oleh karena nama Yesus mungkin kita akan dikucilkan. Oleh karena nama Yesus mungkin kita akan dijauhi oleh orang-orang terdekat dengan kita. Mungkin oleh karena nama Yesus kita tidak bisa mendapatkan fasilitas ini dan fasilitas itu layaknya kalau kita bukan pengikut Yesus. Tetapi oleh karena kita pengikut Yesus, kita harus mengalami itu semuanya. Maka kita harus tahu kebenaran yang pertama, dari awal Yesus tidak pernah menjanjikan kemudahan bagi setiap orang yang mau mengikuti dia. Bahkan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, harus memikul salibnya, dan mengikut aku. Maka hal yang pertama yang kita bisa pelajari di pasal 16 ini, ikut Yesus berarti harus siap menderita, harus siap pikul salib. Hal yang kedua yang kita mau pelajari adalah seperti ini. Sekalipun kita memang diizinkan mengalami penderitaan, harus pikul salib, tapi hal yang kedua yang harus Anda tahu, bahwa Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia tidak pernah membiarkan kita semuanya mengalami penderitaan tanpa ada kekuatan yang mendukung kita. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, namun benar kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yang dimaksud Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Memang Tuhan Yesus, dia mati bagi kita, dia bangkit dan kemudian naik ke surga. Tetapi dia tidak pernah membiarkan murid-muridnya mengalami penderitaan sendirian, bergumul sendirian. Sebab Tuhan mengirimkan penghibur atau Roh Kudus itu, maka dicurahkan Roh Kudus atas murid-murid sampai hari ini kepada kita orang percaya. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, kita tidak menanggungnya dengan kekuatan kita sendiri, tapi Roh Kuduslah yang menolong kita. Roh Kudus yang memampukan kita supaya kita bisa bertahan dan menjadi orang yang berkemenangan. Jadi saudara, kita tahu bahwa Tuhan memang mengizinkan penderitaan, tapi dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia memberikan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan. Hal yang ketiga, dan ini merupakan janji Tuhan yang indah bagi kita semuanya, bahwa dunia tidak akan pernah bisa mengalahkan kita, karena kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Ayat yang ke-33, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus mengatakan dengan tegas, jelas, tanpa berusaha ditutup-tutupi, di dalam dunia kita akan menderita penganiayaan, tetapi aku telah mengalahkan dunia. Kuatkan hatimu. Demikian kata Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Dunia sudah dikalahkan. Kuatkan hati kita.
sebab Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita. Memang kita akan mengalami aniaya, memang kita mengalami penderitaan, tapi sekali-kali penderitaan tidak bisa mengalahkan kita. Seperti halnya Rasul Paulus, oleh karena mengikut Yesus, oleh karena memberitakan Injil, harus mengalami berbagai-bagai penderitaan. Dia disesah, dia dimasukkan ke penjara, dia mengalami kelaparan, dia mengalami ketelanjangan, dia bahkan mengalami karam kapal. Tapi dia berkata, tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan dia daripada kasih Kristus. Kelaparan tidak, ketelanjangan tidak, pedang juga tidak. Artinya apapun boleh terjadi, tetapi dia tidak bisa dikalahkan oleh segala penderitaan itu. Tuhan sudah memberikan kemenangan. Ini janji yang indah buat kita semuanya. Memang kita bisa saja diizinkan mengalami penderitaan, tapi Tuhan memberikan kekuatan, pertolongan melalui Roh Kudus. Dan percayalah, hanya dengan kita menguatkan hati saja, kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan memberkati.